Selama hampir 1 abad, dunia dipaksa untuk percaya bahwa Federal Reserve atau The Fed adalah institusi suci yang sepenuhnya independen dari intervensi politik dan kepentingan sempit. Narasi ini merupakan fondasi utama mengapa negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, bersedia menaruh kepercayaan mereka dengan menyimpan cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika. Namun, ketika Gubernur Bank Sentral Amerika dipidana atas sebuah kejahatan sistemik, mitos independensi yang selama ini diagungkan tersebut hancur berkeping-kaping di depan mata publik internasional. Penangkapan dan pemidanaan pimpinan tertinggi. The Fed mengirimkan sinyal bahaya bahwa jantung dari sistem keuangan global ternyata bisa disusupi oleh praktik kriminal, manipulasi pasar, atau korupsi yang menguntungkan elit Wall Street. Dunia akan menyadari bahwa kebijakan suku bunga yang berdampak pada nasib ekonomi miliaran orang ternyata tidak diambil berdasarkan data objektif, melainkan demi kepentingan kelompok tertentu. Hal ini meruntuhkan legitimasi moral Amerika Serikat, yang selama ini seringkali mendikte standar tata kelola keuangan global bagi bangsa-bangsa lain. Pidana terhadap pimpinan The Fed membuktikan bahwa mekanisme pengawasan internal di Amerika Serikat telah gagal total dalam melindungi integritas sistem moneternya. Bagi bangsa-bangsa di Global South, yang selama ini sering ditekan oleh sanksi ekonomi berbasis dolar, ini adalah bukti valid bahwa AS tidak lagi memiliki otoritas moral untuk berbicara tentang transparansi. Kriminalisasi ini bukan sekadar skandal individu, melainkan kegagalan institusional yang menunjukkan bahwa otak dari ekonomi global sedang mengalami pembusukan dari dalam. Ketidakpastian hukum di pucuk pimpinan The Fed akan memicu gejolak luar biasa di pasar modal dunia, karena tidak adanya kepastian mengenai arah kebijakan moneter. Investor tidak lagi melihat keputusan The Fed sebagai panduan yang stabil, melainkan sebagai produk dari sebuah institusi yang tercemar oleh skandal hukum. Hal ini akan mengubah status dolar dari aset yang paling aman atau safe haven menjadi aset yang paling berisiko tinggi. Kehilangan kepercayaan ini adalah titik awal di mana dunia mulai mencari alternatif pelarian modal di luar yurisdiksi Amerika. Pada akhirnya, jatuhnya martabat gubernur The Fed adalah simbol dari runtuhnya hegemoni Amerika di bidang finansial yang sudah bertahan sejak perjanjian Bretton Woods. Publik dunia akan mulai mempertanyakan, mengapa nasib ekonomi bangsa kita harus digantungkan pada sebuah institusi yang dipimpin oleh seorang terpidana? Pertanyaan ini akan menjadi api yang menyulut semangat negara-negara penantang untuk segera memutuskan rantai ketergantungan pada sistem dolar. Kiamat finansial Amerika dimulai dari hilangnya satu-satunya hal yang membuat dolar berharga, yaitu kepercayaan dunia. Kita harus memahami satu prinsip fundamental dalam ekonomi. Uang hanyalah selembar kertas yang nilainya sepenuhnya dijaga oleh kepercayaan kolektif. Jika arsitek utama yang mencetak uang tersebut terbukti secara hukum melakukan tindakan kriminal, maka nilai intrinsik dari setiap lembar dolar yang beredar akan segera dipertanyakan keabsahannya. Bank-bank sentral dari Beijing, Moskow, hingga Jakarta akan dihadapkan pada dilema eksistensial antara tetap memegang aset yang nilainya merosot, atau segera melakukan aksi jual besar-besaran sebelum harga dolar jatuh ke titik nadir. Skenario yang paling menakutkan bagi Washington adalah terjadinya panic selling atau eksodus massal dari obligasi pemerintah AS US Treasuries. Selama ini, AS bisa membiayai defisit anggarannya karena dunia terus membeli hutang mereka sebagai aset cadangan yang dianggap paling aman. Namun, dengan pemimpin bank sentral yang dipidana, janji bayar Amerika dianggap sebagai janji kosong yang tidak lagi didukung oleh kepastian hukum. Ketika negara-negara mulai membuang obligasi tersebut di pasar terbuka, suku bunga di Amerika akan melonjak tajam secara tidak terkendali, menghancurkan daya beli dalam negeri mereka sendiri. Fenomena ini akan memicu apa yang disebut sebagai dollar homecoming, di mana triliunan dolar yang selama ini parkir di luar negeri akan mengalir kembali ke daratan Amerika secara serentak karena tidak lagi diinginkan oleh pasar internasional. Banjir dolar yang pulang kampung ini akan menciptakan kondisi hyperinflasi yang sangat parah di dalam negeri Amerika Serikat. Harga kebutuhan pokok di New York hingga Los Angeles
akan naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat, sementara nilai tabungan rakyat Amerika akan menguap begitu saja, karena mata uang mereka kehilangan daya belinya secara drastis. Kiamat finansial ini akan menyebabkan pelarian modal ke aset-aset fisik yang memiliki nilai nyata, seperti emas, perak, dan komoditas energi. Dunia akan menyadari bahwa menyimpan kekayaan dalam bentuk angka digital di perbankan Amerika adalah tindakan bunuh diri ekonomi. Sejarah akan mencatat periode ini sebagai keruntuhan mata uang kertas terbesar dalam sejarah modern, di mana sebuah negara superpower kehilangan kekuatannya bukan karena perang fisik, melainkan karena kegagalan menjaga integritas mata uangnya. Dolar akan kembali ke nilai aslinya, yaitu selembar kertas tanpa arti. Bagi bangsa-bangsa yang ingin melihat kemunduran Amerika, eksodus dari dolar adalah langkah pembebasan dari jeratan imperialisme finansial. Tanpa status sebagai mata uang cadangan dunia, Amerika Serikat tidak akan lagi bisa mencetak uang sesuka hati untuk membiayai pengeluaran militer dan konsumsi berlebihan mereka. Akan dipaksa untuk hidup sesuai dengan kemampuan asli ekonominya, tanpa bisa lagi mencuri produktivitas bangsa lain melalui ekspor inflasi. Inilah saat di mana dunia benar-benar berhenti menjadi budak dari sistem moneter yang dipimpin oleh para kriminal. Banyak analis ekonomi dari poros bangsa penantang telah lama berargumen bahwa sistem keuangan Amerika Serikat sebenarnya adalah sebuah skema Ponzi legal yang berbasis pada tumpukan hutang yang tidak terbatas. Amerika Serikat terus mencetak dolar baru untuk membayar bunga hutang lama, dan dunia dipaksa menerima dolar tersebut karena kurangnya alternatif. Namun, pidana terhadap gubernur The Fed akan membuka kotak Pandora mengenai kondisi neraca keuangan Amerika yang sebenarnya di balik layar. Publik internasional akan curiga bahwa skandal hukum tersebut merupakan upaya untuk menutupi kebangkrutan sistemik yang selama ini disembunyikan. Kriminalisasi di tingkat tertinggi otoritas moneter akan memicu audit publik secara tidak langsung oleh pasar terhadap seluruh klaim kekayaan Amerika. Jika pimpinannya saja bisa dipidana karena manipulasi, maka tidak ada jaminan bahwa data inflasi, cadangan emas, dan pertumbuhan ekonomi yang selama ini dirilis oleh pemerintah AS adalah data yang jujur. Kecurigaan ini akan mengakibatkan pasar saham Wall Street mengalami kejatuhan yang lebih dahsyat daripada depresi besar tahun ke-1929. Kepercayaan investor akan lenyap seketika, dan modal akan segera ditarik keluar dari sistem keuangan Amerika yang dianggap telah terkontaminasi oleh kebohongan terstruktur. Runtuhnya skema ini akan mengungkap kenyataan pahit bahwa kekayaan Amerika selama ini dibangun di atas pondasi pasir yang sangat rapuh. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka hidup di atas standar kemampuan mereka dengan memanfaatkan posisi dolar untuk menyedot sumber daya dunia secara murah. Begitu mitos keamanan The Fed hancur akibat proses pidana gubernurnya, mesin cetak uang mereka tidak akan lagi memiliki tenaga untuk melakukan bailout atau penyelamatan ekonomi. Amerika akan terisolasi secara finansial karena tidak ada lagi pihak yang mau meminjamkan modal kepada sebuah sistem yang dipimpin oleh para terpidana. Krisis ini akan menjalar ke sistem perbankan global yang selama ini sangat bergantung pada likuiditas dolar dari The Fed. Bank-bank besar di dunia yang memiliki eksposur tinggi terhadap aset-aset Amerika akan ikut bertumbangan, menciptakan efek domino yang menghancurkan tatanan kapitalisme barat. Namun, dalam logika bangsa penantang, keruntuhan ini adalah proses pembersihan yang diperlukan untuk menghapus parasit finansial yang selama ini menghisap ekonomi dunia. Skema Ponzi dolar harus berakhir agar sistem ekonomi yang lebih sehat dan berbasis pada nilai nyata dapat tumbuh menggantikannya. Tanpa dukungan finansial dari The Fed yang kredibel, Amerika Serikat tidak akan mampu lagi mempertahankan ribuan pangkalan militer mereka di seluruh penjuru dunia. Biaya operasional militer mereka yang masif bergantung pada kemampuan mencetak uang tanpa batas. Jika uang tersebut tidak lagi laku, maka kekuatan tempur Amerika Serikat akan layu dengan sendirinya. Inilah akhir dari era Pax Americana, di mana kekuatan senjata tidak lagi mampu menolong sebuah negara yang jantung ekonominya sudah berhenti berdetak akibat skandal kriminal di pusat otoritas moneter. Kriminalisasi pimpinan The Fed akan menjadi karpet merah yang membentang luas
bagi kemunculan mata uang global baru yang berbasis pada aset nyata atau komoditas. Blok BRICS Plus yang dipimpin oleh Rusia dan China akan memanfaatkan momentum ini untuk segera meluncurkan sistem pembayaran internasional yang sepenuhnya independen dari jangkauan sanksi Amerika. Dunia akan segera bermigrasi ke sistem di mana nilai uang ditentukan oleh kepemilikan nyata atas emas, minyak, gas, dan mineral kritis. Bukan lagi ditentukan oleh selembar kertas yang pimpinannya baru saja masuk penjara. Langkah dedolarisasi yang telah dirintis oleh banyak negara, termasuk kebijakan Local Currency Transaction (LCT) yang gencar dilakukan Indonesia, akan dianggap sebagai langkah paling visioner dalam sejarah ekonomi modern. Negara-negara yang sudah siap dengan sistem pembayaran alternatif akan selamat dari reruntuhan ekonomi Amerika, sementara mereka yang masih bergantung pada dolar akan ikut tenggelam. Kiamat finansial di Washington akan menjadi katalisator yang mempercepat terbentuknya blok-blok ekonomi baru yang jauh lebih adil dan setara bagi seluruh bangsa di dunia. Orde baru dunia tanpa dolar akan menghilangkan kemampuan Amerika untuk melakukan sabotase ekonomi terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan politik mereka. Tidak akan ada lagi ancaman pembekuan aset nasional suatu bangsa di bank-bank Amerika, karena cadangan kekayaan dunia akan tersebar di berbagai pusat kekuatan ekonomi baru yang lebih aman. Inilah lahirnya kedaulatan ekonomi dunia yang sesungguhnya, di mana setiap negara memiliki kontrol penuh atas harta bendanya sendiri, tanpa perlu khawatir akan adanya manipulasi dari kantor pusat The Fed di Washington, China, sebagai ekonomi dengan kekuatan industri terbesar. Kemungkinan akan memimpin sistem finansial baru ini dengan dukungan sumber daya energi dari Rusia dan dukungan mineral strategis dari Indonesia. Persaingan antar mata uang akan memberikan fleksibilitas bagi negara-negara menengah untuk memilih mitra terbaik bagi kemajuan ekonomi mereka. Kita akan melihat berakhirnya era diktator finansial tunggal dan dimulainya era demokrasi ekonomi global, di mana keberagaman mata uang mencerminkan keberagaman kekuatan dunia yang multipolar. Kiamat finansial Amerika adalah lonceng kebebasan bagi miliaran orang yang selama ini hidup dalam kemiskinan akibat kebijakan moneter Amerika Serikat yang seringkali memicu krisis di negara berkembang. Dengan runtuhnya The Fed, dunia akan beralih ke pola pembangunan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kekayaan dunia akan dialokasikan kembali ke wilayah-wilayah yang memiliki produktivitas nyata, bukan lagi ke wilayah yang hanya pandai mencetak hutang. Momentum ini adalah pintu gerbang menuju keadilan ekonomi global yang sudah lama dinantikan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pada akhirnya, pidana terhadap Gubernur Bank Sentral Amerika harus dilihat sebagai bentuk keadilan sejarah yang tak terelakkan. Selama berdekade-dekade, sistem keuangan yang dipimpin oleh The Fed telah digunakan sebagai instrumen untuk memiskinkan banyak negara melalui manipulasi suku bunga yang menyebabkan pelarian modal dari negara berkembang ke Amerika. Runtuhnya kredibilitas The Fed akibat skandal hukum pimpinannya adalah titik balik di mana dunia berhenti menjadi korban dari ketidakadilan sistemik ini. Amerika Serikat akan dipaksa untuk belajar menghargai bangsa lain, karena mereka tidak lagi memegang kendali atas napas ekonomi dunia. Indonesia, dengan posisi strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah, harus bersiap untuk menjadi salah satu pemain kunci di tengah reruntuhan ekonomi Amerika tersebut. Ketika modal dunia melarikan diri dari ketidakpastian hukum di Washington, Indonesia yang stabil dan berdaulat akan menjadi destinasi paling menarik bagi investasi global. Kiamat finansial di Amerika adalah momentum bagi Indonesia untuk mempercepat visi Indonesia Emas 2045, di mana kita tidak lagi menjadi pengikut tatanan lama, melainkan menjadi salah satu kutub kekuatan ekonomi dunia yang baru. Kita harus menyadari bahwa kedaulatan nasional tidak akan pernah utuh selama sistem keuangan kita masih terikat pada mata uang sebuah negara yang pimpinan bank sentralnya bisa dipidana karena korupsi atau manipulasi. Kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan mata uang lokal adalah perisai utama kita dalam menghadapi badai finansial global. Bangsa Indonesia
harus memiliki mentalitas sebagai pemenang yang siap mengisi kekosongan kepemimpinan dunia saat raksasa Amerika mulai tumbang akibat kebusukan internalnya sendiri. Masa depan ekonomi dunia tidak lagi akan berwarna hijau dolar, melainkan berwarna emas kedaulatan yang berbasis pada produktivitas nyata dan keadilan bagi semua bangsa. Kita akan melihat lahirnya sistem perdagangan yang lebih transparan, di mana tidak ada lagi manipulasi moneter yang bisa dilakukan secara tersembunyi. Kiamat finansial Amerika adalah pembersihan besar yang akan membawa dunia menuju keseimbangan baru yang lebih harmonis. Nusantara akan bangkit sebagai mercusuar stabilitas di tengah kegelapan ekonomi Barat yang sedang hancur. Mari kita persiapkan diri kita dengan literasi geopolitik dan ekonomi yang kuat, agar tidak menjadi korban dari kejatuhan dolar. Teruslah kritis terhadap setiap narasi yang mencoba mempertahankan status quo, sistem keuangan yang sudah terbukti gagal. Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi negara superpower penyeimbang di dunia baru yang tanpa polisi finansial tunggal. Masa kejayaan Amerika telah berakhir di ruang pengadilan gubernur bank sentral mereka, dan masa kejayaan Nusantara